sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pasang surut kebudayaan Eropa. Yang pertama, budaya Eropa merupakan salah satu kebudayaan yang sangat berpengaruh terhadap budaya-budaya di dunia. Budaya Eropa membantu para pemikir-pemikir Asia. Selain itu, Amerika begitu terpengaruh oleh skala konsep, gaya hidup, dan lain-lain. Secara geologis dan geografis, sebenarnya benua Eropa adalah salah satu anak benua. Induknya adalah Eurasia yang saat ini menjadi Asia. Hanya saja yang membedakan antara Eropa dan Asia adalah perbedaan bangsa yang dominan berkulit putih dan bermata biru, serta budaya yang berbeda dengan budaya-budaya Asia. Karena kekerasan antara Eropa dan Asia sendiri belum jelas secara geografis, maka antar benua ini sendiri diawali oleh fakta kebudayaan. Seringkali orang-orang menyatakan Eropa sebagai benua baru pada zaman pertengahan. Jadi selama kurun waktu 1000 tahun setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, Eropa ada pada zaman pertengahan atau medieval age. Karena ilmu pengetahuan pada zaman itu tidak berkembang, zaman itu sering dijuluki dengan zaman kegelapan atau dark age. Setelah Kekaisaran Romawi Barat hancur pada tahun 476 Masehi, masyarakat Eropa banyak yang tidak mempunyai arah. Selanjutnya terjadi kemunduran ilmu pengetahuan karena adanya kebangkitan religi yang menyebabkan kehidupan masyarakat didominasi oleh gereja. Di zaman ini, sains atau pengetahuan dianggap sebagai suatu hal yang mengalihkan manusia dari Tuhan. Akibatnya, inovasi dalam dunia ilmu pengetahuan semakin terbatas dan peradaban canggih pun tenggelam. Apalagi muncul berbagai kekacauan politik, krisis ekonomi, dan wabah penyakit pes. Selain itu, perkembangan juga sistem feodalisme yang dikenalkan William dari Normandy. Sistem ini membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok, yaitu ada raja, bangsawan dan agamawan, ksatria, pedagang, pengrajin, serta petani. Peradaban Eropa zaman Renaissance. Beberapa hal yang melatar belakangi hadirnya zaman Renaissance diantaranya adalah yang pertama, adanya bentuk reaksi kaum intelektual atas kejenuhan terhadap kehidupan gerejawi. Yang kedua, lahirnya saudagar kaya di Italia setelah Konstantinopel jatuh ke Turki Ottoman. Yang ketiga, perubahan jalur perdagangan Eropa yang menyebabkan banyak kota dagang di Italia. Dan yang terakhir, ditemukannya mesin cetak yang memicu perkembangan literasi. Jadi pada zaman Renaissance, masyarakat di Eropa sudah mulai mencoba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mereka perlahan sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk kehidupan mereka, karena para bangsawan mau mengemukakan pemikirannya. Tidak hanya muncul lagi budaya Yunani dan Romawi, berbagai peristiwa yang terjadi di zaman Renaissance juga menghadirkan sistem merkantilisme dari reformasi gereja perdagangan. Karena itu, secara perlahan, sistem feodalisme digantikan dengan merkantilisme yang merupakan paham tentang sistem ekonomi. Merkantilisme sendiri adalah sebuah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kekayaan atau kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya modal atau aset yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Sistem merkantilisme dilaksanakan melalui kegiatan perdagangan yang diatur sepenuhnya oleh negara, sehingga masyarakat bisa berdagang secara aktif dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena adanya merkantilisme, masyarakat Eropa percaya kalau perekonomian negara bisa berkembang jika mereka lebih banyak melakukan ekspor. Kemakmuran negara nantinya diukur dari seberapa banyak sumber daya terbatas yang bisa dikumpulkan. Contohnya adalah emas dan perak. Selanjutnya, yang poin D, yakni munculnya reformasi gereja. Sebelum masyarakat Eropa tunduk oleh keputusan gereja, terutama di zaman pertengahan yang semua kehidupan masyarakatnya bersifat religius,
Namun, sejak masuk ke zaman Renaissance, pemikiran masyarakat mulai berkembang dan terbuka. Mulai tumbuh paham sekularisme yang merupakan pemisah antara agama dan badan negara. Bukan berarti masyarakat menjadi tidak beragama atau tidak ke gereja. Pemisahan ini ditunjukkan untuk pejabat atau pendiri gereja yang sebelumnya mengatur urusan negara lewat reformasi gereja ini. Mereka diminta keluar dari perpolitikan. Selain kritik kekecewaan atas praktik gereja, reformasi di gereja juga disebabkan karena adanya sebuah alasan, di antaranya yang pertama adanya penyimpangan dalam praktik jual beli surat pengakuan dosa. Selanjutnya, yang kedua, gereja mulai bermewah-mewahan dan dianggap kurang ajar. Yang ketiga, munculnya kesadaran nasionalisme masyarakat Eropa. Yang keempat, keinginan untuk membebaskan diri dari pemimpin gereja. Yang kelima, adanya ketimpangan ekonomi antara masyarakat dan juga penguasa. Yang E, peradaban Eropa pada zaman pencerahan. Zaman ini ditandai dengan tingginya optimisme masyarakat tentang kemampuan manusia dalam menciptakan kemajuan. Mereka mulai menggunakan pemikiran untuk meneliti berbagai hal secara kritis, termasuk dalam kehidupan bernegara. Masyarakat mulai menggunakan metode ilmiah sebagai landasan dalam merumuskan permasalahan dan solusi. Pemikiran masyarakat sangat berkembang sampai terjadi perubahan yang besar dalam ilmu pengetahuan. Berbagai pemikiran yang lahir di peradaban Eropa zaman pencerahan berdampak juga ke tatanan politik dan ekonomi. Hal ini yang menjadikan pendorong terjadinya sebuah peristiwa. Zaman pencerahan membawa masyarakat Eropa sampai pada revolusi Amerika, revolusi Prancis, dan revolusi industri. Yang F, peradaban Eropa zaman industri. Di peradaban Eropa akhir muncul zaman industri yang ditandai dengan adanya revolusi industri. Lebih tepatnya di zaman ini, masyarakat Eropa mulai menggunakan mesin dalam operasional industri secara besar-besaran. Revolusi industri awalnya terjadi di Inggris sekitar abad 18, lalu berkembang cepat ke negara Eropa lainnya seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Bahkan perubahan ini juga menyebar ke seluruh dunia termasuk Jepang. Meski begitu, salah satu peristiwa yang penting yang menjadi awal Eropa revolusi industri adalah penemuan mesin tekstil dan pada tahun 1727 dan tahun 1767, serta penemuan mesin uap pada tahun 1768. Yang G, pasang surut kebudayaan Inggris. Di sini, budaya Inggris itu ditentukan oleh berbagai norma budaya Inggris dan juga orang-orang Inggris sendiri. Karena pada posisi ini berpengaruh di negara Inggris dalam Britania Raya. Terkadang sulit untuk membedakan mana budaya Inggris dan yang mana budaya Britania Raya secara keseluruhan. Namun, sejak zaman Anglo-Saxon, Inggris telah memiliki budaya unik sendiri. Banyak kemajuan ilmiah dan teknologi yang berasal dari Inggris, tepat kelahirannya revolusi industri. Inggris juga memainkan peran penting dalam sinema, sastra, musik, seni teknologi, teknik demokrasi, pembuatan kapal pesawat terbang, kendaraan bermotor, filsafat, musik, sains, matematika, dan juga olahraga. Pasang surut kebudayaan Prancis. Budaya Prancis terbentuk oleh geografi, sejarah, dan pengaruh kelompok dalam dan luar negeri. Terutama Paris telah memainkan peran penting sebagai pusat kebudayaan dan seni sejak abad ke-17 dan dari akhir abad ke-19. Prancis juga telah memainkan peran penting dalam seni modern, film, fashion, dan makanan. Pentingnya budaya Prancis bergantung pada kepentingan ekonomi, politik, dan militer Prancis.
beberapa kemajuan kebudayaan Prancis, yakni 1. Teknologi informasi dan multimedia. Yang kedua, musik dan tarian. Yang ketiga, teater. Yang keempat, museum dan monumen. Yang kelima, olahraga. Dan yang keenam, festival dan budaya. Kesimpulan, budaya Eropa merupakan salah satu kebudayaan yang sangat berpengaruh terhadap budaya-budaya di dunia. Pada zaman pertengahan, masyarakat Eropa banyak yang tidak mempunyai arah. Terjadi kemunduran ilmu pengetahuan karena adanya kebangkitan religi yang menyebabkan kehidupan masyarakat didominasi gereja. Di zaman ini, sains dianggap sebagai suatu hal yang bisa mengalihkan manusia dari ketuhanan. Akibatnya, inovasi dalam dunia ilmu pengetahuan semakin terbatas dan peradaban canggih pun tenggelam. Pada zaman Renaissance, masyarakat Eropa sudah mulai mencoba untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mereka perlahan-lahan sadar kalau ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk kehidupan karena para bangsawan mau mengemukakan pemikirannya. Pada zaman pencerahan ditandai dengan tingginya optimisme masyarakat tentang kemampuan manusia dalam menciptakan kemajuan. Mereka mulai menggunakan pemikirannya untuk meneliti berbagai hal secara kritis, termasuk dalam kehidupan bernegara. Masyarakat mulai menggunakan metode ilmiah sebagai landasan dalam merumuskan permasalahan dan solusi. Pemikiran masyarakat sangat berkembang sampai terjadi perubahan yang besar dalam ilmu pengetahuan. Pada zaman industri ditandai dengan adanya revolusi industri. Lebih tepatnya di zaman ini masyarakat Eropa mulai menggunakan mesin dalam operasional industri secara besar-besaran. Budaya Inggris ditentukan oleh norma-norma budaya Inggris dan orang Inggris karena posisi berpengaruh Inggris di dalam Britania Raya. Terkadang sulit untuk membedakan budaya Inggris dari budaya Britania Raya secara keseluruhan. Namun sejak zaman Anglo-Saxon, Inggris telah memiliki budaya uniknya sendiri. Budaya Prancis terbentuk oleh geografi, sejarah, dan pengaruh dari kelompok dalam luar negeri. Prancis, terutama Paris, telah memainkan peran penting sebagai pusat kebudayaan dan seni sejak abad ke-17. Dari akhir abad ke-19, Prancis juga memainkan peran penting dalam seni modern, film, fashion, dan makanan. Pentingnya budaya Prancis bergantung pada kepentingan ekonomi, politik, dan militer Prancis.